Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Nisa dari kelas B Kebidanan Regular Transfer. Di sini saya akan membuat video tentang pembentukan proses pembentukan antibodi dan respon terhadap antigen. Antibodi dan antigen. Antigen adalah zat yang merangsang respon imunitas, terutama dalam menghasilkan antibodi. Permukaan bakteri dan virus mengandung banyak protein dan sakarida yang bersifat antigen. Di dalam antigen terdapat bagian yang dapat membangkitkan respon imunitas atau menginduksi pembentukan antibodi yang disebut epitop. Antibodi merupakan protein plasma yang dihasilkan oleh sel B. Sel B merupakan perkembangan dari limfosit yang berdiferensi menjadi sel plasma. Dan sel plasma itu memproduksi antibodi. Nama lain dari antibodi adalah imunoglobulin. Setelah antibodi berhasil mengalahkan antigen, antigen akan memperbanyak diri. Sel hasil perbanyakan diri disebut tidak akan berdiferensi dan disebut sel memori B. Sel ini berfungsi dalam merespon imunitas sekunder atau respon terhadap antigen yang sama di kemudian hari. Terdapat beberapa cairan imunoglobulin berdasarkan strukturnya, ada monomer, dimer, dan pentamer. Untuk lebih jelas bisa diperhatikan gambar ini. Ini untuk gambar monomer, ini untuk gambar dimer, dan untuk gambar pentamer. Monomer contohnya itu ada IgD, IgE, dan IgG. Yang pertama, IgD itu memicu respon imunitas, banyak ditemukan pada sel B. Sedangkan IgE terkait pada reseptor sel mast dan basofi yang menyebabkan plasma hitamin. Antibodi ini bekerja sebagai respon terhadap alergi. Sedangkan IgG perlindungan dari berbagai mikroba dan toksin. IgG berjumlah paling banyak dari seluruh antibodi yang bersirkulasi. Sedangkan contoh dimer itu IgA. IgA itu fungsinya melawan mikroorganisme terdapat banyak di keringat, air ludah, dan ASI dan air mata. Untuk pentamer sendiri itu contohnya ada IgM, yaitu antibodi pertama yang tiba di tempat infeksi. IgM menetapkan di pembuluh darah dengan memperbanyak produksi sel fagosit. Dari macam-macam gambar struktur imunoglobulin tersebut, respon pertahanan tubuhnya melibatkan aktivasi sel B yang akan menghasilkan antibodi. Antigen yang termasuk akan diikat oleh antibodi dibagi epitop. Epitop menentukan kecocokan antara antibodi dengan antigen. Antigen yang sudah diikat oleh antibodi akan diuraikan dan dibuang keluar dalam tubuh bersama aliran darah. Respon tubuh terhadap antigen. Pada pemaparan antigen yang masuk ke dalam tubuh pertama kali akan direspon oleh makrofag yang berfungsi sebagai sel penyaji antigen. Makrofag akan memberikan antigen kepada sel T helper untuk dibentuk respon pertahanan tubuh terhadap antigen tersebut. Sel T atau helper akan mengaktifasi sel B dan sel T sitotoksik. Kedua proses aktivitas ini tersebut akan memiliki respon yang berbeda. Terdapat antigen tadi, sel B sebagai kekebalan hormon akan menghasilkan antibodi dalam plasma darah dan limfa atau ekstraseluler. Sel T
sitotoksik akan melawan antigen secara intraseluler, yaitu dengan meliliskan sel-sel yang sudah terinfeksi antigen. Saat pengaktifasian sel B tersebut memperbanyak diri dengan tujuan sebagai sel yang digunakan sebagai sel memori atau respon imunitas sekunder. Dan sebagian lain akan menyerang antigen, sehingga pada pemaparan antigen yang sama pada waktu yang akan datang langsung direspon oleh sel B. Memori langsung memproduksi antibodi untuk melawan antigen tersebut. Sekian penjelasan dari saya tentang proses pembentukan antibodi dan respon tubuh terhadap antigen. Terima kasih.